Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini berjumpa kembali dengan saya Tristiono, guru SD Negeri 12 Karangjati, akan menjelaskan pembelajaran 1 subtema 2, yaitu hewan sahabat. Sebelumnya saya bacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 2. Peserta didik dapat menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik ASEAN. 4. Peserta didik dapat menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik ASEAN. Kita lanjutkan. Perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang pertama adalah vivipar, yaitu perkembangbiakan generatif pada hewan secara beranak. Contohnya kucing. Di sini ciri-cirinya: berdaun telinga, embrio tumbuh dalam rahim dan menyusui anaknya. Kemudian ovipar, yaitu perkembangbiakan generatif pada hewan secara bertelur. Ciri-cirinya: berdaun telinga, embrio tumbuh dalam cangkang dan tidak menyusui. Ovovivipar, saya contohkan ular. Ciri-cirinya hampir sama dengan ovipar, yaitu tidak berdaun telinga, embrio tumbuh dalam cangkang, kemudian tidak menyusui. Bedanya, telur tersebut itu pecah di dalam tubuh induk, kemudian pada saat setelah pecah, kemudian individu tersebut itu keluar. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Yang pertama, membelah diri, contohnya amuba. Tumenas, contohnya hidra. Spora, contohnya plasmodium. Ini merupakan hewan bersel satu yang menyebabkan penyakit malaria. Yang keempat adalah parthenogenesis, contohnya lebah. Kalau membelah diri sudah jelas di mana itu amuba tersebut membelah diri menjadi dua, ya ini ya. Kemudian tunas, yaitu bagian tubuh itu berkembang atau bertunas kemudian menjadi individu baru. Kalau spora ini plasmodium, itu melalui nyamuk malaria ya, kemudian berkembang biak di dalam tubuh manusia. Parthenogenesis itu merupakan perkembangbiakan di mana sel telur itu tidak melalui proses pembuahan, contohnya pada lebah. Kemudian anak-anak coba ditulis. Yang pertama adalah jelaskan yang dimaksud dengan vivipar. 2. Sebutkan ciri-ciri vivipar. 3. Bagaimana telur-telur pada unggas atau burung dapat menetas. 4. Jelaskan cara buaya berkembang biak. 5. Jelaskan perkembangbiakan amuba dengan cara membelah diri. Silakan anak-anak tulis, kemudian dikerjakan. Saya lanjutkan. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu merupakan negara yang dikenal dengan sumber daya alamnya, yaitu berupa minyak bumi dan gas alam, dan merupakan negara penghasil emas terbesar di dunia. Ada Indonesia. Potensinya yaitu Indonesia banyak memiliki berbagai sumber daya alam seperti minyak bumi, kayu, tekstil, pertambangan. Kemudian dari sektor pariwisata, Indonesia itu mempunyai keindahan alam sehingga banyak wisatawan asing yang masuk ke negara Indonesia. Yang ketiga Singapura, yaitu pada sektor ekonomi, yaitu bergerak di bidang perdagangan dan jasa karena
wilayahnya yang sempit, sehingga tidak memungkinkan untuk untuk dikembangkannya pertanian atau perkebunan. Yang keempat, Filipina. Itu dari sektor perikanan, pertanian, itu seperti nanas, jagung, padi. Kemudian Malaysia, dari perkebunan, kelapa sawit, teh, kopra, karet. Dari Thailand, dari sektor pertanian itu ada padi, kemudian ada sektor pariwisata. Kamboja, contohnya menghasilkan dari pertanian itu jagung, merica, tembakau, kapas, gula. Myanmar, dari pertanian, perkebunan juga bertambah. Kemudian Vietnam, itu dari pertanian dan pariwisata. Itu potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Sekarang coba diskusikan dengan kelompokmu. Yang pertama, apa peran ASEAN bagi negara-negara Asia Tenggara? Yang kedua, bagaimana kehidupan ekonomi negara Brunei Darussalam? Yang ketiga, sebutkan produk unggulan hasil pertanian negara Filipina yang diekspor ke berbagai negara. 4. Apa hasil pertanian Kamboja terbesar? 5. Apa yang menjadi kegiatan ekonomi Malaysia di perdagangan internasional? 6. Sebutkan macam-macam industri di negara Singapura. 7. Sebutkan hasil pertambangan di Thailand. 8. Apa yang menjadi sumber devisa negara Indonesia dari sektor pariwisata? Silakan catat. Ya, mungkin hanya itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, kemudian nanti Pak Guru kirim link, yaitu online ya. Jangan lupa jaga kesehatan, gunakan masker apabila bepergian, dan jangan lupa cuci tangan setelah beraktivitas. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.